Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu guru, berikut ini adalah video lanjutan dari video cara mendownload daftar nilai penilaian tengah semester ganjil 2021-2022. Video ini akan menjelaskan bagaimana kelanjutan setelah kita mendownload daftar nilai yang sudah diberikan melalui link yang ada di WhatsApp Bapak Ibu masing-masing. Setelah Bapak Ibu mendownload, maka tampilannya adalah seperti ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendownload semuanya, maka tampilannya akan seperti ini. Akan ada daftar nilai dari 10 T1 sampai 12 TB3. Namun selanjutnya silahkan Bapak Ibu memilih kelas mana yang Bapak Ibu ajarkan atau mana daftar nilai yang Bapak Ibu perlukan. Bagaimana caranya? Ya. Yang pertama, silahkan pilih kelas-kelas mana saja yang Bapak Ibu ajarkan, lalu pisahkan dari kumpulan daftar nilai ini. Ya, silahkan Bapak Ibu buat dulu folder baru. Buat folder baru dengan cara klik kanan di tempat yang kosong, lalu pilih new, lalu folder. Lalu silahkan ganti nama foldernya dengan nama daftar nilai PTS ganjil 21-22. Lalu lanjutkan dengan nama Bapak dan Ibu, misalnya Bukran. Ya, silakan klik sembarangan di luar. Oke, sudah terbentuk folder seperti ini. Nah, ini tempat kita akan menyimpan nanti daftar nilai yang kita perlukan. Masih kosong ya. Kembali. Mana daftar nilai yang kita perlukan? Misalnya Pak Bukron ini mengajar 10 AP2, 10 AP3 dan TB1. Maka pilihlah hanya kelas itu saja dengan cara tekan pada keyboard Bapak dan Ibu, tekan CTRL atau kontrol di sebelah pojok kiri bawah. Tekan kontrol, lalu silakan pilih kelas mana tempat Bapak Ibu mengajar, misalnya AP2, AP3, TB1. Oke. Ini terpilih di unseleksi dulu. Lalu silakan klik kanan, lalu copy dan silakan paste di folder yang sudah kita buat. Buka, lalu paste. Nah, langkah berikutnya adalah silakan edit nama filenya. Misalnya 10 HP2. Ini semua file beridentitaskan ya, kelas seperti ini ya. Kelas dan seperti ini nih diabaikan saja. Kemudian yang diedit itu adalah ya, bahasa Indonesia Faisal katanya ya. Nah, itu yang diedit. Akan klik kanan, lalu rename, lalu edit mata pelajarannya. Oke, dengan cara hapus. Oke. Oh ya, karena ini Pak Bukron maka sama bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Kemudian lanjutkan dengan nama Bapak dan Ibu. Ya, kali ini Pak Bukron. Ini supaya kami nanti mudah mencarinya. Oke, klik kanan. Begitu juga dengan yang lain, nanti silahkan edit dengan cara seperti itu. Lalu bagaimana cara mengisinya? Silahkan Bapak Ibu buka dengan mengklik 2 kali. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilan seperti ini ya. Seperti ini ke bawah sudah kami siapkan seperti ini. Oke. Sekarang yang pertama adalah silakan mengedit identitasnya. Identitas yang diperlukan silakan diedit. Kelasnya kalau sudah sesuai biarkan, kalau sudah sama dengan yang di atas silakan dibiarkan. Kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Kemudian isi SKM-nya. Nah, ini sangat penting sekali karena nanti menentukan tuntas dan tidak tuntas di sini ya.
Kalau di atas KKM, maka kalau sama dengan KKM atau di atasnya maka tuntas, kalau di bawahnya maka ini nanti bertuliskan tidak tuntas. Oleh karena itu ini sangat penting sekali untuk diisi. Dari mana kita lihat? Nanti ada daftar KKM yang kami berikan, silahkan dilihat di situ. Nah, contohnya ini. Oke. Program keahlian perhotelan. Ini ya. Semua program keahlian yang mata pelajaran kelompok A, kelompok B, kelompok C1 itu KKM-nya sama karena mata pelajarannya semuanya sama di semua program keahlian. Cuma nanti yang dilihat nanti di C2 dan C3 disesuaikan mata pelajarannya ya. Kalau kelompok A, B, C1 dan C1 itu KKM-nya 65, C2 dan C3 KKM-nya 70. Lebih lengkapnya nanti silahkan Bapak Ibu lihat ya. Kemudian bahasa Indonesia KKM-nya 65. Nah, silahkan kita sesuaikan. Kita isi KKM 65. Ini wajib diisi ya. Harus diisi. Yang menentukan tuntas dan tidak tuntas. Nah, kemudian selanjutnya yang perlu diisi sebelum mengisi nilai adalah di bawah ya. Isi di sini tanggal pengisian. Misalnya tanggal 6. Oke. Dikliknya di sini tapi dieditnya di atas ya, di formula bar ini. Oke. Lanjutkan. Begitu juga ini sama. Klik di sini ya, di garis ini, di sel ini yang punya garis. Lalu di address bar silahkan taruh di sini pointernya. Lalu ditekan dan digeser untuk memblok. Oke, tahan lalu lepas mouse-nya. Oke, silahkan diganti nama. Bukran SPD MPD misalnya. Silakan di Oke. Kemudian NIP-nya silakan klik di sini tapi editnya di formula bar sama seperti tadi. NIP-nya 1976 0815 2005 01 1011. Oke, misalnya seperti itu ya. Nah, oke, sudah. Semua identitas sudah kita isi. Selanjutnya adalah mengisi nilainya. Nilai harian, nilai PTS. Itu yang kita isi. Nilai raportnya dibiarkan saja, jangan diisi karena ini sudah kita kondisikan rumus, nanti akan terisi secara otomatis. Oke. Nah, dari mana nilai harian ini? Nilai harian ini berasal dari rata-rata nilai tugas ditambah rata-rata nilai ulangan harian dibagi 2. Itu sumbernya. Kemudian nilai PTS sumbernya berdasarkan nilai perolehan pada saat PTS kemarin. Kemudian nilai rapor ini bersumber atau berasal dari 60% nilai harian ditambah 40% nilai tugas. Nah, tapi Bapak Ibu guru silakan nanti kalau nilai rapor ini secara otomatis akan terisi. Baik, kita contohkan cara mengisinya. Misalnya nilai hariannya 70. Kemudian nilai PTS-nya 65. Maka nilai raportnya adalah 68 dan ini di keterangannya tuntas karena 68 ini di atas SKM. Kemudian contoh lagi, misalnya nilai harian 65, nilai PTS 70, maka nilai raportnya 67. Oke. Nah, kenapa di sini tidak muncul? Ya, tidak muncul tuntas ya tuntas. Nah, ini perlu kita copy paste rumus yang ini. Caranya adalah ya supaya muncul tuntas dan tidak tuntas, tekan di sini di sel ini, lalu arahkan mouse atau pointernya ini ke sini di pojok kanan bawah sampai dengan tanda plus hitam, lalu tekan dan tahan, tekan, tahan, lalu geser ke bawah atau drag. Nah, ya, sampai dengan yang sudah terisi ini. Maka 67 sama dengan tuntas. Baik, kita lanjutkan. Kita contohkan lagi, misalnya ini 65. Ini 63. Maka nilainya 64. Coba kita drag lagi. Kita tanda ini ya, lalu kita geser ke bawah seperti tadi. Maka 64 tidak tuntas. Oke, boleh Bapak Ibu isi, silahkan isi dulu semua ini ke bawah.
ya sampai selesai, sampai sini ya. Diisi saja, diisi nanti ini akan otomatis. Lalu rumusnya ini nanti bisa langsung, kalau ini sudah terisi semua, ini terisi sampai bawah, maka silahkan ini bisa selanjutnya di copy belakangan ya. Lalu ditaruh di sini, ditekan, ditahan, lalu di drag sampai ke bawah ya. Kenapa ini tidak tuntas? Karena ini belum terisi. Oke, kalau nanti sudah terisi misalnya 76, 80, maka berubah tuntas. Oke. Tapi kalau ini menghalangi pandangan maka dihapus saja dulu, nanti di copy setelah terisi. Oke Bapak dan Ibu, sekian. Inilah video tutorial yang dapat kami berikan. Mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada Bapak dan Ibu, terutama yang belum familiar dengan Microsoft Excel. Terima kasih. Sampai di sini video tutorial ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.